pertama adalah ada dua minimal ya. Pertama, kalau untuk menjaga stabilitas income dari para investor, saya rasa reksadana pendapatan tetap yang berbasis obligasi korporasi itu bisa menjadi pilihan. Karena kan pasti ada orang yang butuh tetap cash flow ya, secara rutin periodically gitu ya. Tapi kalau sebagian lagi itu bisa diinvestasikan di pasar uang, karena balik lagi tadi kami sampaikan bahwa ini untuk mengantisipasi kalau terjadi market koreksi, para investor bisa melakukan pembelian dan switching ke baik reksadana saham maupun ke yang berbasis SBN. Sementara mereka tetap bisa mendapatkan passive income melalui reksadana berbasis obligasi korporasi. Baik, artinya untuk, racikan investasi MI ini lebih kepada reksadana begitu ya Pak, di saat inflasi begitu untuk saat ini? Iya, jadi kalau kita lihat dari sisi equity ya, itu memang sebaiknya kita mulai melakukan profit taking secara pelan-pelan, kita masuk switch ke pasar uang maupun ke obligasi korporasi. Nanti pada saat kita melihat apa namanya, kalau terjadi imbal hasil yang menarik di SBN, kita bisa switch lagi. Nah ini sebenarnya jadi memang harus taktikal sekali ya sampai dengan akhir tahun ini strategi investasi para investor itu harus sangat taktikal, jadi tidak bisa view-nya terlalu panjang. Dengan demikian mereka bisa mencapai return sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Baik, Pak Fadlul, tapi untuk imbal hasil sendiri untuk saat ini sebetulnya apakah memang belum menarik atau bagaimana Pak? Nah, kalau dari pasar saham sebenarnya kan di 7.100 ini sudah lumayan di sekitar PI 16-17 ini lumayan dinilai wajar ya, artinya sudah tidak terlalu murah lah bahasanya gitu. Walaupun mungkin in terms of stock selection-nya mungkin masih ada beberapa saham-saham yang cukup bisa dijadikan sebagai saran untuk investasi. Makanya kami melihat bahwa ya silahkan kalau memang masih punya kemampuan untuk stock picking-nya bagus, bisa masuk langsung ke saham. Tapi kalau misalnya mungkin agak ragu gitu ya, oh ini udah ketinggian Pak segala macam, pelan-pelan di switch, kemudian nanti kita bisa punya peluru lah untuk kedepannya bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Baik, terakhir Pak, lalu bagaimana nih Pak strategi untuk mendongkrak begitu Pak AUM dari Everest sendiri untuk di sisa tahun ini, bahkan mungkin untuk juga perkiraan AUM nasional begitu. Anda sendiri seperti apa nih strateginya? Ya, kalau kita lihat secara nasional dulu ya, itu rasanya memang masih banyak investor yang memilih untuk menempatkan dananya di reksadana pasar uang, itu yang pertama. Karena SBN otomatis dalam year to date dan year on year itu agak sedikit suffer ya, karena akibat kekhawatiran mengenai inflasi US dan sebagainya. Namun dari sisi internal kami di Avis Asset Management, kami strateginya adalah untuk menawarkan kepada para investor reksadana yang berbasis pendapatan tetap secara reguler. Jadi mereka punya regular income, karena ini harus diantisipasi atas ketidakpastian pasar yang cukup tinggi. Lalu kalau kemudian balik lagi tadi selain itu adalah reksadana pasar uang tadi ya, sehingga ini adalah pilihan berikutnya sebagai penopang likuiditas investor di tengah volatilitas yang cukup tinggi. Lalu nanti kalau mau masuk ke reksadana saham mungkin harus yang style pengelolaannya lebih ke indexing atau enhanced indexing ya, artinya reksadana indeks atau reksadana yang berbasis indeks tapi di enhance dengan overweight atau underweight dari beberapa sektor atau bobot. Nah ini yang saya rasa karena banyak investor yang tidak punya waktu, sehingga ini bisa untuk memonitor sahamnya sendiri, sehingga ini bisa meminimalisir stock picking error akibat dari tantangan kondisi ekonomi dan pasar di Indonesia maupun di global. Baik, Pak Fadlul untuk target AUM dari Everest sendiri berapa angkanya Pak Fadlul? Ya kita mungkin ke depan kita akan punya ekspektasi sampai dengan akhir tahun sekitar menjadi 5 triliun. Jadi saat ini posisi kita sekitar 4 triliun, mungkin sampai menjelang kuartal terakhir kita bisa melakukan penggalangan dana untuk reksadana sampai dengan tambahan 1 triliun ke depannya sampai akhir tahun.